Dari perhitungan ini, dari data ini kita bisa hitung bahwa misalnya kalau kita pengen dapat dividen setahun 240 juta dengan yield 5%, kita harus menginvestasikan sekitar 4,8 miliar. Welcome Smart Investor to my channel Nizar Imam. Jadi di episode kali ini teman-teman, kita akan coba buat skema atau perhitungan tentang gimana bisa hidup dari dividen aja, atau mungkin bahasa kerennya adalah dividend for living. Nah, kenapa saya buat video ini? Karena saya tahu teman-teman yang mungkin di antara kita semua, termasuk saya, itu masuk ke dunia saham karena ingin bebas finansial. Nah, bebas finansial yang saya maksud di sini adalah seperti itu, dividend for living. Jadi nggak perlu kerja, dapat dividen aja dari sahamnya dan bisa hidup memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Tapi masalahnya teman-teman ya, mungkin di antara kita semua juga masih banyak yang belum paham caranya menuju ke sana seperti apa. Dan mungkin belum ada juga ya teman-teman, mungkin ya masih jarang lah yang sudah membuat perhitungannya agar mencapai titik itu seperti apa. Nah, oleh karena itu saya buat video ini agar kita semua dapat gambaran kira-kira berapa banyak sih uang yang harus kita investasikan, kira-kira berapa lama sih yang harus kita tunggu. Nah, itu teman-teman yang akan kita jawab di dalam video ini. Jadi kita langsung aja kita buat perhitungannya ya. Nah, di dalam perhitungan ini ada beberapa skema. Skema pertama ini saya buat agar kita bisa mengerti lebih mudah aja tentang konsep dividend for living ini ya. Jadi, skema pertama itu adalah skema pensiun besok. Jadi, kita bayangkan kalau besok kita berhenti kerja dan sudah mulai dibiayai dari dividen untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, untuk skema pertama ini kita butuh beberapa data ya. Data pertama itu adalah tentang kebutuhan hidup kita per bulan. Kalau di dalam video ini saya pakai 20 juta. Tentunya ini bisa berbeda-beda setiap investornya. Tapi teman-teman harus ingat, nilai 20 juta ini mengunci suatu lifestyle ya. Jadi kalau teman-teman misalnya berharap pengen punya lifestyle yang agak bagus ya setelah pensiun nanti, setelah dividend for living nanti berjalan, ya teman-teman masukkan kebutuhan per bulannya agak tinggi. Kalau ini kunciannya adalah kebutuhan hidup per bulan saat ini ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman berharap lebih tinggi, masukkan lebih tinggi angkanya. Nah, dari data ini kita bisa proyeksikan setahun itu kita butuh 240 juta. Nah, kemudian data yang kedua yang kita butuhkan adalah yield dividend. Jadi kita pakai di sini 5% ya asumsinya. Kenapa 5%? Karena 5% ini antara konservatif dan agresif, di tengah-tengah ya teman-teman ya. Jadi nggak terlalu serakah dan nggak terlalu pesimis seperti itu. Nah, dari perhitungan ini, dari data ini kita bisa hitung bahwa misalnya kalau kita pengen dapat dividen setahun 240 juta dengan yield 5%, kita harus menginvestasikan sekitar 4,8 miliar. Jadi ini karena skema pensiunnya besok, kita harus beli saham dengan yield 5% ya, dengan nilai total investasi sekitar 4,8 miliar. Nah, mungkin kalau dengan skema ini kita kesulitannya itu adalah mengumpulkan uangnya ya tentunya ya. Modalnya 4,8 miliar itu mungkin untuk sebagian orang nggak mudah dikumpulkan besok, termasuk saya, itu sangat sulit banget. Oleh karena itu saya buat skema berikutnya. Skema berikutnya ini adalah skema ketika kita pensiun beberapa tahun ke depan ya. Jadi dividend for livingnya tuh nggak besok, tapi beberapa tahun ke depan ketika kita pensiun. Seperti itu ya. Datanya masih sama, kebutuhan hidup dan yield ya, yield dividen. Nah, kemudian yang kita tambahi di sini adalah asumsi inflasi ya. Kenapa kita pakai asumsi inflasi? Karena teman-teman, kalau misalnya kita punya uang 20 juta sekarang, itu di masa depan mungkin value-nya nggak 20 juta lagi. Seperti itu. Jadi kalau value 20 juta itu mungkin di masa depan itu harus punya uang sekitar 40 jutaan. Jadi kita harus pertimbangkan inflasinya juga. Seperti itu. Nah, asumsi inflasi kita pakai 2,5% karena rata-rata itu sekitar 2-3%an ya. Nah, kemudian periode pensiunnya saya pakai 28 tahun. Kenapa? Karena saya sekarang umur 28. Jika saya sampai nanti masih jadi pegawai kantoran aja, kan biasanya rata-rata itu pensiunnya 56 ya, jadi 28 tahun lagi. Nah, dari sini kita bisa hitung future value-nya teman-teman ya. Jadi uang 240 juta di 28 tahun yang akan datang itu setara dengan berapa? Nah, ternyata setara dengan 479 juta. Dari mana? Dari 240 ini saya tambahkan 2,5%-nya. Terus kemudian hasilnya saya tambahkan 2,5%-nya sampai ke tahun ke-28. Hasilnya adalah 479 juta. Nah, ini ketika saya pakai metode yang sama ya, ternyata kalau kita pengen dapat dividen sekitar 479 juta dengan yield 5%, itu kita harus investasi sekitar 9,5 miliar teman-teman ya.
Nah, 9,5 miliar ini ya tentunya nggak harus ngumpul besok. Beda sama skema yang awal, ini ngumpulnya 28 tahun lagi, sehingga kita bisa cicil. Oleh karena itu, saya buat proyeksinya per bulan juga, sehingga saya tahu berapa yang saya harus cicil tiap bulan. Seperti itu. Nah, ini adalah perhitungannya, berapa yang saya harus masukkan tiap bulan ya. Nah, ini teman-teman saya bagi menjadi 5 periode ya. 5 periode. Tiap periode itu 5 tahun. Nah, tiap ganti periode itu nilai investasi saya naikkan teman-teman ya. Jadi seperti ini kurang lebih nanti grafiknya. Nah, teman-teman bisa lihat grafik di sini. Meskipun yang uang kita masukkan adalah linear ya, gradiennya linear seperti ini, tapi ketika kita masukkan dividennya, hasilnya ternyata adalah eksponensial ya. Jadi melengkung ini ya. Ini kenapa agak rendah? Karena ini cuma 3 tahun. Karena 28 ya. Kalau misalnya 30 ini pasti lebih tinggi lagi. Seperti itu. Jadi gimana cara ngitungnya? Nah, periode 1 karena uang saya, kebutuhan per bulan saya masukkan di sini adalah 20 juta, maka investasi per bulan saya itu harus 50 juta. Kenapa? Karena saya berasumsi kalau kita itu harus menginvestasikan sekitar 25% dari nilai kebutuhan kita. 25%-nya kan 5 juta nih. Nah, berarti 5 juta per bulan. Setahun itu adalah 60 juta. Nah, ketika saya investasikan 60 juta tahun ini, tahun depan saya dapat dividen sekitar 3 juta, teman-teman ya, dengan yield 5%. Kemudian saya masukkan lagi tahun depan 60 juta lagi, berarti kan totalnya itu adalah 123. Kenapa? Karena dividen yang saya terima sebelumnya itu saya investasikan kembali. Ya. Jadi 60 jutanya kan udah 2 kali tuh, ditambah dividennya saya investasikan lagi. Totalnya saya investasikan adalah 123 juta dengan dividen diterima 6 juta 150. Kemudian ini saya investasikan kembali plus 60 juta berikutnya. Nah, ini adalah hasilnya. Ya, teman-teman ya. Kemudian ini saya teruskan ya sampai ganti periode, ganti total investasinya menjadi 10 juta per bulan, kemudian 20 juta per bulan, 30 juta per bulan, 45 sampai terakhir adalah 50. Nah, untuk 3 periode pertama ini saya anggap investasi saya harus naik sekitar 100% dalam 5 tahun ya. Nah, tapi kemudian saya turunkan di periode keempat itu menjadi 50%. Kemudian periode 5 juga udah turun 50%, periode 6 lebih turun lagi. Kenapa? Karena saya makin tua teman-teman ya. Jadi asumsi saya produktivitas saya nggak setinggi waktu saya muda. Jadi saya turunkan nilai investasinya. Seperti itu. Nah, ternyata ketika saya hitung seperti ini, di tahun ke-25 saya sudah bisa mendapatkan keinginan saya hidup dari dividen. Kenapa? Karena saya butuh 479 juta ya di tahun depan ya. Ternyata 479 juta itu sudah saya dapatkan dari dividen saya ke tahun 25. Seperti itu ya. Nah, ini ternyata hasilnya seperti ini, lebih cepat dari yang saya bayangkan, nggak usah nunggu tahun ke-28. Gitu teman-teman ya. Nah, teman-teman kalau misalnya mau ganti ini bisa aja. Kita ganti ya misalnya pakai 10 juta ya. Nah, kemudian kita pakai yield dividennya pakai 7% misalnya ya. Nah, ini berarti periode pensiunnya juga saya ganti. Misalnya anggaplah saya pensiunnya 20 tahun lagi lah ya. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya di sini. Kita perlu 196 juta ya dividennya ya untuk menghidupi kita tiap tahun ya. Nah, setelah kita set asumsinya ini, kita kemudian bisa berlanjut ke investasinya. Kita harus ingat investasi kita tadi 10 juta ya, kebutuhan per bulannya 10 juta, berarti investasi per bulannya adalah 25%-nya atau sekitar 2.500.000. Kita masukkan 2.500.000, kemudian di periode berikutnya saya naikkan 100% jadi 5 juta. Kemudian berikutnya, periode berikutnya saya turunkan jadi 50%, jadi 7,5 pertumbuhannya. Kemudian berikutnya adalah 10 juta. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman ya, ternyata di akhir tahun 2020 dividen yang kita terima dengan skema seperti ini itu masih 179 juta. Ya, berarti belum cukup untuk memenuhi ekspektasi dari dividen kita 196 juta, sehingga kita harus naikkan ini lagi. Jadi 10 juta. Seperti ini. Nah, ini baru ketemu teman-teman ya. Di tahun ke-20 itu adalah sekitar 196 juta klop ya dengan ekspektasinya. Sehingga kita bisa tahu plan kita tiap bulan itu berapa sih investasinya. Inilah jawabannya. Jadi kalau teman-teman mau pakai kalkulator Excel-nya ini, teman-teman silahkan download di link deskripsi di bawah ya. Teman-teman pakai aja, teman-teman edit aja yang warna hijau ini aja teman-teman ya.
Jadi sesuaikan dengan skenario teman-teman masing-masing. Seperti itu ya. Di sini juga nanti kita bisa lihat total investasi yang kita masukkan itu berapa, total dividen yang sudah kita terima berapa. Contohnya seperti ini ya. Kita total investasinya itu adalah 6.150.000, tapi sampai ke tahun 28 itu sudah dapat dividen sekitar 5 eman. Seperti itu, dan akan terus berlanjut. Untuk catatan, ini bisa saja sangat oversimplified, bisa. Kenapa? Karena kita tidak memperhatikan perkembangan dari dividen yield-nya ya. Jadi saya tidak memakai asumsi dividen yield-nya berkembang nih, karena di sini kita tiap tahun itu average up teman-teman ya asumsinya. Jadi yield-nya harusnya stabil di 5%-an. Seperti itu. Dan kemudian untuk catatan, pilihlah saham yang growth-nya bagus kalau mau dividen for living. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, itu aja episode kali ini. Karena hidup harus seimbang, tetap cerdas dan tetap santai.